Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kenaikan Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam ke langit. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam, dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, Nabi Idris alaihissalam adalah putra dari Yarda. Nama aslinya adalah Ukhnuh. Beliau sangat rajin tadris, belajar atau mengajar dengan suhuf-suhuf yang berisi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya beliau mendapat julukan Idris, dan biasanya Nabi Idris tiap hari berpuasa. Pada suatu hari, beliau berjalan jauh karena terik matahari yang sangat menyengat kulit. Peluh beliau bercucuran membasahi badan. Maka berteduhlah beliau lalu tafakkur. Beliau merenungkan bagaimana panasnya permukaan matahari. Lantaran dalam jarak sekian jauh, panasnya masih keras terasa. Bagaimana pula panasnya dirasakan oleh malaikat yang bertugas di sana. Karena kasihan pada malaikat yang bertugas di matahari, maka beliau berdoa, "Ya Allah, kurangilah panas dan berat matahari, agar malaikat yang bertugas tidak terlalu lelah." Doa beliau terkabul. Dengan seketika berat dan panas matahari menjadi berkurang. Malaikat heran, mengapa keadaan itu berubah seketika? Malaikat bertanya kepada Allah, maka Allah menceritakan bahwa hal itu terjadi karena dimohonkan oleh Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam di dunia. Sejak waktu itu, malaikat itu ingin turun ke dunia menemui Nabi Idris alaihi salam. Malaikat itu mohon izin kepada Allah untuk turun ke bumi menziarahi Nabi Allah Idris alaihi salam. Allah mengizinkannya, maka turunlah dia ke dunia menziarahi Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris tidak mengetahui bahwa tamunya itu adalah malaikat. Sewaktu beliau akan berbuka, dipersilahkannya malaikat itu ikut berbuka bersama-sama. Tetapi malaikat tidak punya nafsu, beliau tentu saja tidak makan. Pada hari kedua dan ketiga, Nabi Idris selalu mempersilahkan tamunya itu makan. Tetapi tamu itu tetap tidak mau. Maka timbullah rasa curiga beliau bahwa tamunya itu bukan manusia. Lalu beliau bertanya, "Anda ini siapa? Sampai 3 hari kita selalu bersama, tetapi Anda tidak pernah makan minum. Kalau sekiranya Anda ini manusia seperti saya, tentu Anda akan makan walaupun sedikit." Tamu itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang bertugas pada matahari. Saya sangat ingin ziarah pada Anda karena telah membantu saya dengan memohon kepada Allah sehingga matahari tidak seberat dan sepanas yang semula." Kemudian Nabi Idris alaihissalam bersabda, "Kalau demikian, bukankah Anda sahabat dekat Malakul Maut? Saya mempunyai hajat yang besar sekali pada beliau. Tolong ajak beliau kemari." Kemudian malaikat itu mengajak Malakul Maut datang kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pun bersabda, "Hai Malakul Maut, saya ingin sekali merasakan bagaimana sakitnya sewaktu nyawa dicabut." Malakul Maut menjawab, "Itu belum waktunya. Saya tidak berani melakukan sesuatu sebelum ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Nabi Idris alaihissalam memohon izin dari Allah, dan Allah memperkenankan beliau. Maka Malakul Maut mencabut nyawa Nabi Idris dengan perjanjian tidak terlalu lama. Setelah Nabi Idris alaihissalam merasakan sakitnya nyawa dicabut dan wafat sejenak, nyawa beliau dikembalikan lagi sehingga beliau hidup kembali. Kemudian beliau ingin meninjau keadaan alam malakut. Beliau mohon kepada Allah agar dibawa naik ke langit, tetapi malaikat tidak berani sebelum ada izin dari Allah. Nabi Idris mohon izin dari Allah dan Allah mengizinkannya, maka dibawalah beliau naik ke langit. Nabi Idris bersabda kepada malaikat, "Saya ingin sekali diajak ke neraka untuk merasakan bagaimana panasnya neraka. Karena sebelum merasakan neraka, saya bercerita kepada umat saya, mereka percaya, apalagi setelah saya dapat merasakannya." Malaikat menjawab, "Mohon izinlah dari Allah." Nabi Idris mohon izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan.
maka dibawalah beliau meninjau neraka. Dibukakanlah pintu neraka kecil sekali sebesar biji kacang. Tiba-tiba Nabi Idris langsung pingsan, lalu segera ditutup. Begitulah panasnya neraka. Kemudian setelah sadar kembali, Nabi Idris mohon kepada malaikat untuk diajak meninjau surga. Malaikat tidak berani sebelum ada izin dari Allah, maka Allah mengizinkannya. Dibawalah Nabi Idris ke surga. Alangkah nikmatnya sampai di surga. Nabi Idris leluasa menikmati indah dan nyamannya alam surga, sehingga beliau enggan keluar daripadanya. Setelah cukup lama beliau bersenang-senang di surga, malaikat mengajak beliau turun kembali ke dunia, tetapi beliau tidak mau. Maka terjadilah perdebatan antara beliau dengan malaikat, sampai malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan seorang malaikat besar menjadi hakim. Malaikat itu bersabda, "Apa yang dipersoalkan?" Malakul Maut menjawab, "Nabi Idris tidak mau keluar dari surga, padahal belum waktunya untuk tinggal di sini." Malaikat bersabda kepada Nabi Idris, "Hai Idris, mengapa anda tidak mau keluar untuk kembali lagi ke dunia?" Kemudian Nabi Idris alaihi salatu wassalam menjawab, "Saya punya alasan yang kuat. Pertama, firman Allah pada surah Al-Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap jiwa pasti merasakan mati. Saya telah merasakan mati. Sebelum saya naik ke langit, Dia yang mencabut nyawa saya. Kedua, firman Allah pada surah Maryam ayat 71 yang artinya, tidak ada seorang pun di antaramu kecuali akan mendatangi neraka itu. Saya sudah datang ke neraka, Dialah yang membawa saya ke sana." Kemudian alasan saya yang ketiga, firman Allah pada Quran surah Al-Hijr ayat 48 yang artinya, engkau tidak akan dikeluarkan dari surga sesudah masuk. Oleh karena itu, saya tidak akan keluar berdasarkan firman Allah yang mencipta surga dan alam seluruhnya. Sehingga pada akhirnya malaikat kalah berdebat dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Maka Allah berfirman, biarkanlah Idris di surga, dia masuk dengan izinku. Itulah sebabnya Nabi Idris tinggal di sana sejak usia 365 tahun sampai dengan seterusnya. Sewaktu Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Nabi Idris menyambut beliau di langit yang keempat. Allah saja yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab.